Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah, NIM 2024102009 dari kelas Sistem Basis Data D akan mempresentasikan tentang modul praktikum WHERE. Baik, untuk yang pertama adalah poin A, yaitu WHERE column string dan numerik. Untuk poin A6, yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Kita select from customer where country sama dengan Brazil, di mana where ini merupakan statement pengecualian seperti kita itu menampilkan apa yang hanya kita minta. Kita coba run. Nah, di sini akan kelihatan jika country yang diminta adalah country yang berasal dari Brazil saja. Untuk yang selanjutnya, yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita select from products where discontinued sama dengan 1. Kenapa discontinued? Karena yang diminta adalah produk yang tidak diproduksi lagi. Kita coba run. Nah, di sini akan kelihatan bahwa yang discontinued itu sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Kita select supplier ID, company name, address, city, dan country yang dialiaskan menjadi alamat lengkap from suppliers where country tidak sama dengan Kanada, di mana country-nya ini adalah negara-negara yang berasal dari luar Kanada. Kita coba run lagi. Nah, di sini akan kelihatan bahwa country yang diminta itu akan berasal dari seperti London, USA, Tokyo, Japan, dan tidak berasal dari luar Kanada dan berasal dari luar Kanada. Untuk poin B yaitu wildcard dan left. B6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata Ltd. Jadi kita select from suppliers where company name ILEC Ltd. Mengapa Ltd ini ada di tengah-tengah simbol persen? Karena jika Ltd itu terdapat di awal simbol persen ini, maka kata yang ditampilkan untuk mencari kata Ltd ini adalah yang di depan saja. Begitu sebaliknya dengan yang di belakang. Jadi kata Ltd yang diminta itu terdapat di belakang saja. Jadi kalau misalnya kita taruh di tengah-tengah simbol persen, maka kata Ltd yang diminta itu bebas mau ditaruh di mana saja, bisa depan, tengah, atau belakang. Kita coba run. Nah, ini ya, company name-nya seperti Pavlova Ltd. Yang selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Kita select from employees where left first name 1 kurang dari sama dengan left last name 1. Selanjutnya yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Sama seperti tadi, cuman bedanya itu adalah sama dengan. Kita select from suppliers where left company name, 1 sama dengan left contact name sama dengan 1. Coba run. Nah, jadi di sini terdapat satu data yaitu antara company name dan contact name-nya itu huruf depannya sama-sama M. Yang selanjutnya adalah poin C, where kolom bertipe tanggal. C4, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kita select from employees where hire date lebih dari 1992, maksud saya lebih dari 10 Desember
1992. Kita coba run. Di sini ditampilkan bahwa hire date-nya atau tahun masuk perusahaan itu lebih dari 10 Desember 1992, seperti contohnya 3 Mei 1993. Yang selanjutnya, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kita select from orders where di sini kita pakai extract day from each ship date dan order date lebih dari 10 hari. Di sini bisa kita lihat bahwa antara order date dan ship date-nya itu membutuhkan proses lebih dari 10 hari. Contohnya untuk customer ID VNet itu membutuhkan proses sekitar 12 hari. Yang selanjutnya adalah OR, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya adalah 0. Kita select from products where discontinued 1 or units in stock sama dengan 0. Jadi di sini discontinued-nya itu sama dengan 1 atau tidak diproduksi lagi, atau stoknya itu sama dengan 0. Sini kita bisa lihat bahwa discontinued-nya itu sama dengan 1, sedangkan unit in stock-nya itu 0. Ada yang 0. Selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya itu kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, jadi kita select from products where reorder level kurang dari 10 or units in stock-nya itu lebih dari 100. Kita coba. Nah, jadi di sini dia akan nampilin kalau reorder levelnya itu kurang dari 10 dan units in stock-nya itu lebih dari 100. Kenapa ini 53? Karena dia ini menggunakan fungsi OR, jadi bukan AND. Jadi kalau misalnya satu tabel salah atau satu tabel ini benar, dia akan tetap nampilin. Selanjutnya yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kita select first name dan last name digabung, jadi dialiaskan menjadi nama lengkap. Kita kurangi XNOW tanggal sekarang dengan hire date atau masa dia bekerja from employees. Where extract, kita ini mengekstrak tahun dari lamanya dia bekerja itu lebih dari 35 tahun atau usianya dia ini lebih dari 60 tahun. Kita coba. Nah, di sini terdapat 5 employees yang masa kerjanya itu lebih dari 35 tahun atau yang usianya itu lebih dari 60 tahun. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Kita select from employees where city in. Kita menggunakan fungsi in di sini, di mana fungsi in ini berfungsi untuk menampilkan lebih dari satu. Jadi where city in, London, Seattle, dan Tacoma. Kita coba run. Nah, di sini city-nya itu akan menampilkan lebih dari satu, yaitu antara 3 itu, yaitu Seattle, Tacoma, dan London. Yang selanjutnya adalah poin E, yaitu N. E5, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, jadi di sini kita select from orders where order date-nya itu lebih dari 25 Desember 1996 dan kita mengekstrak day. Prosesnya ini paling lambat 20 hari. Kita coba run.
Jadi tidak ada data di sini, outputnya akan seperti ini. Yang selanjutnya adalah tampilkan produk discontinued yang stoknya masih lebih dari nol. Jadi kita akan menampilkan produk yang sudah tidak produksi lagi tapi stoknya ini masih lebih dari nol. Kita select from products where discontinued sama dengan 1 dan units in stock-nya itu lebih dari nol. Nah, di sini terdapat 3 product name yang units in stock-nya itu masih ada atau lebih dari nol, tapi sudah berhenti produksi. Yang selanjutnya adalah tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi kita select from products where product ID di module 2 sama dengan 0. Ketika produk ID ini di module 2, yaitu artinya produk ini adalah genap dan unit price-nya ini lebih dari 5. Di sini bisa dilihat harganya itu adalah lebih dari $5, yaitu contohnya produk name Chang, yaitu harganya itu $19. Selanjutnya tampilkan produk yang harganya $5, antara $5 dan $10. Gunakan fungsi between. Jadi kita select from products where unit price between 5 dan 10. Jadi harganya ini adalah antara 5 dan $10. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa unit price-nya ini atau harganya ini adalah antara 5 sampai $10. Seperti contohnya produk name Konbu, yaitu selanjutnya adalah poin F, yaitu gabungan AND dan OR. F4, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1966 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi di sini kita select from orders where order date lebih dari 25 Desember 1966 and extract, kita mengekstrak hari atau day yang proses pemesanannya itu lebih dari 20 hari atau kurang dari 30 hari. Nah, selanjutnya tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi kita select from orders where ship date lebih dari 25 Desember 1996 dan ship date-nya itu kurang dari 25 Desember 1997 dan ship country-nya itu Brazil atau Italia. Yang selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berisi 50 sampai 60 tahun. Jadi di sini kita select from employees di mana atau where city-nya itu New York atau Seattle. Dan kita mengekstrak tanggal sekarang dikurangi dengan birth date antara 50 sampai 60 tahun. Jadi di sini kita akan menampilkan employee dari kotanya itu Seattle atau New York yang berusia antara 50 sampai 60 tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.